Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai berangkai dan pindah silang. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Amelia, Depi Labita Derki, dan Umi Lulu Mukbirah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi materi yang akan kami sampaikan yaitu berangkai, pindah silang, dan peta kromosom. Nah, selanjutnya berangkai pada autosom, di mana menurut teori kromosom dari T. Boveri dan W. S. Hutton pada tahun 1903 mengatakan bahwa kromosom adalah bagian dari sel yang membawa gen-gen ini selama meiose, mempunyai kelakuan berdasarkan prinsip-prinsip Mendel, yaitu memisah secara bebas. Nah, prinsip Mendel ini hanya berlaku apabila gen-gen letaknya lepas satu sama lain dalam kromosom. Di dalam sebuah kromosom tertentu dapat dijumpai lebih dari sebuah gen. Gen-gen yang terdapat pada kromosom yang sama dinamakan gen-gen merangkai, sedangkan fenomenanya sendiri dinamakan berangkai. Untuk membedakan apakah gen-gen letaknya terpisah ataukah terangkai, maka diadakan perbedaan dalam cara penulisan genotip suatu individu. Apabila gen-gen letaknya terpisah atau tidak terangkai sehingga memisah secara bebas di waktu meiose, maka genotip di hibrid itu ditulis seperti yang lazim kita kenal, yaitu A kapital, A kecil, B kapital, dan B kecil. Apabila gen-gen terangkai, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, gen-gen dominan terangkai pada satu kromosom, sedangkan alel-alelnya resesif terangkai pada kromosom homolognya. Ada beberapa cara untuk menulis genotipnya, yaitu dalam kurung A kapital, B kapital, dalam kurung A kecil, B kecil, AB kapital, atau AB kecil, AB kapital dibagi dengan AB kecil, atau AB per AB kecil, AB kapital per AB kecil, di mana AB kapital per AB kecil memiliki garis 2. Nah, dikatakan gen-gen terangkai atau gen-gen mempunyai susunan cis. Yang kedua, gen dominan terangkai dengan gen resesif yang bukan alelnya pada satu kromosom, sedangkan alel resesif dari gen pertama dan alel dominan dari gen kedua terangkai pada kromosom homolognya. Ada beberapa cara penulisan genotipnya, yaitu dalam kurung A kapital, B kecil, dalam kurung A kecil, B kapital, atau A kapital B kecil dibagi A kapital B kecil, atau A kapital B kecil dibagi dengan A kapital B kecil, atau dalam kurung A kapital B kecil per dengan garis 2 A kecil B kapital dalam kurung A kapital B kecil per A kecil B kapital. Dikatakan gen-gen terangkai resorpsion atau gen-gen mempunyai susunan trans. Penulisan yang resminya yaitu dalam kurung A kapital B kecil per A kecil B kapital. Selanjutnya, rangkai sempurna. Gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan satu dengan lain, maka selama meiose gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak sehingga gen-gen itu bersama-sama menuju ke gamet. Contohnya C kapital U kecil, nah dikatakan dengan gen untuk sayap normal, sedangkan C kecil dan U kecil untuk gen untuk sayap keriput atau lalat tidak dapat terbang. Untuk S kapital R kecil, gen untuk dada polos atau normal, S kecil R kecil, gen untuk dada bergaris. Sebagaimana lalat dihibrid dengan fenotip sayap normal, dada normal, ada kemungkinan mempunyai dua macam genotip, ialah yang pertama C kapital U kecil S kapital
R kecil per C kecil, U kecil, S kecil, R kecil. Nah, dinamakan dengan gen-gen terangkai dalam susunan cis. Yang kedua yaitu C kapital, U kecil, S kecil, R kecil, C kecil, U kecil, S kapital, R kecil. Dinamakan dengan gen-gen terangkai dalam susunan trans. Ini merupakan contoh dari gen-gen terangkai sempurna dalam susunan cis. Nah, di mana pada jenis kelamin wanita dengan sayap normal dan dada normal disilangkan dengan jenis kelamin laki-laki dengan sayap keriput, dada bergaris-garis dengan fenotip 1 C kapital, U kecil, S kapital, R kecil per C kecil, U kecil, R kecil, S kecil, R kecil dengan sayap normal, dada normal, di mana pada F2 pada persilangan yang pertama ditulis dengan C kapital, U kecil, S kapital, R kecil, kemudian ditulis dengan C kapital, U kecil, S kapital, R kecil, selanjutnya C kapital, U kecil, S kecil, R kecil dengan tidak ada, kemudian C kapital, U kecil, S kecil, R kecil dengan tidak ada, selanjutnya C kecil, U kecil, S kapital, R kecil dengan tidak ada, selanjutnya ditulis lagi dengan C kecil, U kecil, S kecil, R kecil, dan C kecil, U kecil, S kecil, dan R kecil. Nah, di mana cara penyilangannya yaitu dengan yang pertama C kapital, U kecil, S kapital, R kecil dikalikan atau disilangkan dengan C kapital, U kecil, S kapital, R kecil dan akan menghasilkan sayap dada normal. Nah, kemudian C kapital, U kecil, S kapital, R kecil disilangkan dengan C kapital, U kecil, S kecil, R kecil dengan tidak ada, maka tidak akan menghasilkan apapun. Yang kemudian selanjutnya C kapital, U kecil, S kapital, R kecil disilangkan dengan C kecil, U kecil, S kapital, R kecil tidak ada dan sama tidak akan menghasilkan apapun. Nah, selanjutnya C kapital, U kecil, S kapital, R kecil disilangkan dengan C kecil, U kecil, dan S R kecil. Maka akan dihasilkan C kapital, U kecil, S kapital, R kecil per C kecil, U kecil, S kecil, dan R kecil atau disebut dengan sayap dada normal. Begitupun selanjutnya. Nah, maka dari hasil persilangan ini, perkawinan dihibrid dengan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3 sayap dada normal dan tidak menghasilkan atau 0, 0 dan 1 sayap keriput dada bergaris-garis atau bisa disingkat dengan 3:1. Selanjutnya, contoh gen-gen terangkai sempurna dalam susunan trans sama saja, langsung saja pada F2-nya, di mana pada persilangan ini dihasilkan dengan sayap normal, dada bergaris 1, kemudian sayap dada normal 2 dan sayap keriput dada normal 1 dan tidak menghasilkan. Nah, di mana ditulis dengan 2 sayap dada normal, 1 sayap dada bergaris-garis, 1 sayap keriput dada normal atau disingkat dengan 2:1:1. Nah, di mana dari rangkai sempurna pada susunan cis dan trans, persilangan dihibrid menyimpang dari prinsip Mendel.
karena pada prinsip Mendel akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 9:3, dan banding 1. Selanjutnya, rangkai tidak sempurna. Nah, gen-gen terangkai pada satu kromosom biasanya letaknya tidak berdekatan satu dengan lainnya, sehingga gen-gen dapat mengalami perubahan letak, disebabkan karena adanya penukaran segmen dari kromatid-kromatid pada sepasang kromosom homolog yang disebut dengan pindah silang. Contohnya, tanda plus sebagai pengganti huruf kapital. Nah, ini dinamakan dengan gen untuk warna ungu pada bunga. Nah, untuk M kecil itu dinamakan dengan gen untuk warna merah pada bunga, sedangkan huruf plus atau huruf tanda tambah sebagai pengganti huruf kapital B dinamakan dengan gen untuk serbuk sari panjang, dan B kecil itu untuk gen untuk serbuk sari bulat. Nah, di mana di sini plus per MB kecil itu merupakan gen-gen terangkai cis dengan bunga ungu serbuk sari panjang, sedangkan plus B per M plus dinamakan dengan gen-gen terangkai trans untuk bunga ungu serbuk sari panjang. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari gen-gen terangkai tak sempurna dalam susunan cis. Nah, di mana ini merupakan sekumpulan dari F2 yang terdiri dari 192 tanaman berbunga ungu serbuk sari panjang, 23 tanaman berbunga ungu serbuk sari bulat, 30 tanaman berbunga merah serbuk sari panjang, 182 tanaman berbunga merah serbuk sari bulat. Langsung saja pada ke F2-nya, di mana genotip, fenotip, banyaknya dan frekuensi juga tipe. Di sini genotip plus per MB kecil dengan fenotip ungu panjang, banyaknya 192 tanaman dengan frekuensi 0,4496 dengan tipe parental. Kemudian genotip plus B per MB kecil, fenotip ungu bulat, banyaknya 23 dengan frekuensi 0,0538 dengan tipe rekombinasi. Kemudian genotip M plus per MB dengan fenotip merah panjang, banyaknya 30 dengan frekuensi 0,0702 dengan tipe rekombinasi. Kemudian genotip MB kecil per MB kecil dengan fenotip merah bulat, banyaknya 182 dengan frekuensi 0,4262 tipe parental, di mana di sini jumlahnya banyaknya tanaman dengan jumlah 423, sedangkan frekuensinya 1,0000. Nah, hasil uji silang memperlihatkan perbandingan N banding 1 banding N, di mana di sini pada fenotip 2 pada tipe di sini parental dengan lambang N, rekombinasi 1, kemudian rekombinasi 1 dan parental N. Nah, tadi kan di sini frekuensi di sini kan ada yang kita ambil contoh di sini yang 23 atau ungu bulat. Di sini menghasilkan 0,0538. Jadi cara menghitung frekuensi itu di mana banyak tanaman dibagi dengan jumlah banyaknya tanaman. Nah, di sini kan tanaman dengan jumlah 23 dan total jumlah semua tanaman tadi 426. Jadi 23 dibagi dengan 426 sehingga menghasilkan 0,0538. Nah, kemudian dari hasil uji silang yang jumlahnya sedikit sebagai akibat adanya pindah silang gen dinamakan dengan tipe rekombinasi. Nah, tipe rekombinasi cara menghitungnya di mana
kita ambil contoh lagi. Di sini kan tipe rekombinasi itu ada ungu bulat dan merah panjang, di mana ungu bulat dengan banyak 23 dengan tipe rekombinasi, terus merah panjang dengan banyaknya 30 dengan tipe rekombinasi. Jadi 23 ditambah dengan 30, kemudian dibagi dengan jumlah banyak tanaman, yaitu 423, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga akan menghasilkan 12,41% untuk tipe rekombinasi. Kemudian untuk menghitung tipe parental, yaitu dengan cara 100% dikurang dengan hasil dari tipe rekombinasi, yaitu 12,41%, sehingga akan menghasilkan 87,50% untuk tipe parental. Selanjutnya, ini adalah contoh dari gen-gen terangkai tak sempurna dalam susunan trans. Nah, di mana sama saja seperti contoh dari gen-gen terangkai yang tak sempurna dengan susunan cis. Nah, di sini dia menghasilkan, langsung saja ke F2, di mana dia menghasilkan perbandingan 1:n dibanding 1. Nah, di mana di sini bisa kita lihat pada pada fenotip 2, yaitu yang pertama rekombinasi. Nah, di mana rekombinasi ini diberi dengan perbandingan 1, kemudian parental dengan N, parental N, dan rekombinasi 1. Sehingga hasil dari gen-gen terangkai tak sempurna dalam susunan trans itu memperlihatkan perbandingan 1:n, dan banding 1. Nah, untuk menghitung tipe rekomendasi dan tipe parental sama saja seperti yang tadi, yaitu di sini pada tipe rekomendasi yaitu kan terdiri dari 14 tanaman dan 18 tanaman, kemudian dibagi dengan hasil dari jumlah banyak tanaman, yaitu 370, kemudian dikali dengan 100%, maka akan menghasilkan 8,65% untuk tipe rekombinasi. Kemudian untuk tipe parental yaitu dengan 100% dikurang dengan 8,65, di mana 8,65 tadi adalah hasil dari tipe rekombinasi. Nah, akan menghasilkan 91,35%. Pindah silang atau crossing over. Pindah silang atau crossing over adalah proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan kakak beradik atau non-sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada gametogenesis pada kebanyakan makhluk seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Pindah silang terjadi ketika meiosis 1 atau akhir profase 1 atau permulaan metafase 1, yaitu pada saat kromosom telah menggandakan menjadi 2 kromatid. Pindah silang dibedakan menjadi 2, yaitu 1 pindah silang tunggal, 2 pindah silang ganda. Pindah silang tunggal, pindah silang yang terjadi pada satu tempat. 2 terjadi pada silang akan terbentuk 4 macam gamet. Ketiga, 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gen-gen yang dimiliki induk atau parental, maka dinamakan gamet-gamet tipe parental. Keempat, 2 gamet lainnya merupakan gamet-gamet baru yang terjadi akibat adanya pindah silang. Gamet-gamet ini dinamakan gamet-gamet tipe rekombinasi. Kelima, gamet-gamet tipe parental dibentuk jauh lebih banyak dibandingkan dengan gamet-gamet tipe rekombinasi. Ini adalah gambar terjadinya pindah silang tunggal dan gamet-gamet yang dihasilkan. Di sini ada sepasang kromosom homolog dalam zigot. Nah, pindah silang terjadi ketika
Meiosis 1 atau akhir profase 1 atau permulaan metafase 1, yaitu pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Nah, hasil meiosis 1 kromatid kakak beradik itu yaitu A besar, B besar, B besar. Dan kemudian kromatid bukan kakak beradik, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Dan kemudian kromatid kakak beradik, yaitu A kecil B kecil B kecil. Nah, itu tadi kan terbentuk 4 kromatid. Setelah itu terjadi perpindahan silang. Pada waktu kromosom hendak memisah atau yaitu pada anafase 1, kromatid yang bersilang itu melekat dan putus di bagian kiasma. Kemudian tiap potongan itu melekat pada kromatid sebelahnya secara timbal balik. Berhubungan dengan itu, gen-gen yang terletak pada bagian yang pindah itu akan berpindah pula tempatnya ke kromatid. Nah, setelah itu terbentuk 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, gamet parental, A besar, B kecil, gamet rekombinasi, A kecil, B besar, gamet rekombinasi, A kecil, B kecil, gamet parental. Pindah silang ganda, yaitu 1. Pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Kedua, pindah silang ganda atau double crossing over, berlangsung di antara 2 buah gen yang terangkai. Maka terjadinya pindah silang ganda itu tidak akan nampak dalam fenotip. Gamet-gamet yang dibentuk hanya dari tipe parental dan tipe rekombinasi saja. Akan tetapi, andai kata di antara gen A dan B masih ada gen ketiga, misalnya gen C, maka terjadinya pindah silang ganda antara gen A dan B akan nampak. Pada gambar ini, akibat dari berbagai macam pindah silang ganda antara gen A dan B. Jika diperhatikan macam-macam gamet, maka terjadinya pindah silang ganda tidak nampak. Yaitu bisa dilihat A besar B besar, A besar B besar, A kecil B kecil, A kecil B kecil, yaitu semua gamet tipe parental. Selanjutnya A besar B besar, A besar B besar, yaitu 2 gamet tipe parental, A kecil B besar, A kecil B kecil, yaitu 2 gamet tipe rekombinasi akibat pindah silang tunggal. A besar B besar, A besar B kecil, 2 gamet tipe parental, A kecil B kecil, A kecil B besar, yaitu 2 gamet tipe rekombinasi. Yang selanjutnya A besar B kecil, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B besar, itu semua gamet tipe rekombinasi. Nah, gambar ini yaitu pindah silang ganda yang terjadi pada 3 buah gen yang terangkai, yaitu gen A, B, dan C. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi, proses ini ada kromosom homolog yang berproses melalui meiosis 1, kemudian menghasilkan 4 kromatid dan berproses lagi ke pindah silang ganda. Kenapa disebut pindah silang ganda? Karena pada proses di gambar ini ada 2 lapisan yang menyatukan A besar A kecil, C besar C kecil, dan B besar B kecil, maka disebut pindah silang ganda. Nah, terus pada hasil proses pindah silang ganda ini terbentuk gamet-gamet, di mana gamet ini ada 2 tipe parental dengan 1 parental kapital, yaitu A besar C besar
B besar, dan satu varental kecil, yaitu A kecil, C kecil, B kecil. Dan tipe rekombinasi. Kenapa disebut rekombinasi? Karena pada hasil persilangan ganda terdapat A besar, C kecil, B besar, maka disebut rekombinasi. Karena hasilnya di antara kedua garis tersebut terdapat huruf kecil dan huruf besar. Nah, gambar ini merupakan percobaan Morgan dan Bridge pada lalat Drosophila melanogester yang membuktikan tidak adanya pindah silang pada lalat jantan. Jika pada uji silang digunakan alat dihibrid, yang jantan hanya dihasilkan dua macam kelas fenotip saja, yang mirip lalat tipe varental. Jika digunakan lalat dihibrid, yang betina dihasilkan lalat tipe varental dan tipe rekombinasi. Nah, langsung saja tanda plus ini yaitu gen dominan untuk mata merah atau normal, P yaitu gen resesif untuk mata ungu atau jenis mutan, plus yaitu gen dominan untuk sayap panjang atau normal, V yaitu gen resepsi untuk sayap kisut atau jenis mutan. Gen-gen tersebut terangkai pada autosom. Simbol plus merupakan pengganti dari huruf besar yang sudah dijelaskan pada Amelia tadi. Nah, waktu lalat jantan mata merah sayap normal homozigotik dikawinkan dengan lalat betina mata ungu sayap kisut, didapatkan lalat F1 yang semuanya normal atau mata merah sayap normal. Kemudian dilakukan dua macam uji silang pada lalat F1 dihibrid ini, yaitu lalat F1 betina dikawinkan dengan lalat jantan yang double resesif atau mata ungu sayap kisut. Di uji silangkan ini menghasilkan lalat F2 sebagai berikut: 382 lalat bermata merah sayap normal, 16 lalat mata merah sayap kisut, 22 lalat bermata ungu sayap normal, 352 lalat bermata ungu sayap kisut. Nah, yang kedua, lalat F1 jantan dikawinkan dengan lalat betina yang double resesif atau mata ungu sayap kisut. Di uji silang ternyata hanya menghasilkan dua macam lalat F2, yaitu 74 lalat bermata merah sayap normal dan 72 lalat bermata ungu sayap kisut. Jadi, perbedaan pada keturunan F2 dari kedua macam uji silang tadi menunjukkan bahwa pada lalat betina terjadi pindah silang, sehingga didapatkan perbandingan N 1:1:N, atau sebab gen-gen pada dihibrid terangkai dalam susunan yaitu plus per P per V, sedangkan pada lalat jantan tidak terjadi pindah silang. Nilai atau persentase pindah silang. Satu peristiwa pindah silang dalam keturunan dibedakan tipe varental atau tipe orang tua dan tipe rekombinasi atau tipe kombinasi baru. Kedua, nilai pindah silang atau NPS yaitu angka yang menunjukkan besarnya persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Jadi, ini cara perhitungan NPS atau nilai pindah silang, yaitu jumlah tipe rekombinasi dibagi dengan jumlah seluruh individu dikali 100%, di mana jumlah tipe rekombinasi itu didapatkan, yaitu 16 dan 22. Nah, 16 itu mata merah sayap kisut, 22 itu adalah mata ungu sayap normal, dan dibagi dengan jumlah seluruh individu yaitu 773. Di mana 773 itu didapatkan dari 382 ditambah 16 ditambah 22 dan ditambah 353, maka hasilnya 773. Kemudian dikali 100% yaitu hasilnya 4,90%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. 1. Temperatur.
Temperatur yang melebihi atau kurang dari temperatur biasa dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. 2. Umur. Umur makin tua individu, makin kurang mengalami pindah silang. Ketiga, zat kimia. Zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Keempat, jarak antara gen-gen yang terangkai. Makin jauh letak satu gen dengan gen lain, makin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Dan yang kelima, jenis kelamin. Pada umumnya, pindah silang dijumpai pada makhluk betina maupun jantan. Namun, ada kecualian, yaitu pada lalat Drosophila yang jantan. Selanjutnya yaitu peta kromosom. Peta kromosom ialah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai sebuah garis lurus, di mana diperlihatkan lokus setiap gen yang terletak pada kromosom itu. 1 unit peta sama dengan 1% pindah silang. Misalnya pada lokus gen P tertulis angka 6,2. Ini berarti bahwa jarak antara sentromer ke gen P ialah 6,2. Sentromer dari kromosom biasanya dianggap sebagai pangkal, maka diberi tanda 0. Selanjutnya, pada lokus gen Q tertulis angka 10, berarti bahwa jarak antara sentromer dengan gen Q ialah 10. Jadi, jarak antara gen P sampai Q adalah 10 dikurang 6,2, yaitu 3,8 unit. Jarak antara gen P dan Q disebut dengan jarak peta, di mana peta kromosom tanpa menunjukkan letak sentromer dinamakan dengan peta relatif. Misalnya pada lokus gen RST. Nah, gambar ini memperlihatkan peta relatif karena pada kromosomnya tidak memperlihatkan letak sentromernya. Nah, untuk perhitungannya masih sama dengan slide sebelumnya. Jadi jarak antara gen R sampai S itu 4,7, yaitu 17,7 dikurang 13, dan jarak antara gen S sampai T itu adalah 8,5, kemudian R sampai T yaitu 13,2 unit. Selanjutnya membuat peta kromosom menggunakan gen rangkap 3 atau 3-point cross. Nah, ini merupakan gambar uji silang pada lalat Drosophila dengan gen rangkap 3, di mana cara ini merupakan dasar untuk pembuatan peta kromosom. Langsung saja, mula-mula kita akan mengawinkan lalat Drosophila betina homozigot untuk gen-gen resesif, yaitu C kecil U kecil sayap berlekuk, S kecil R kecil tubuh bergaris, dan E kecil tubuh hitam. Dengan lalat jantan tipe liar atau normal homozigot, yaitu C besar U kecil sayap lurus, S besar R kecil tubuh tak bergaris, dan E besar tubuh kelabu. Selanjutnya lalat-lalat betina F1 atau yang berbentuk trihibit itu kemudian diuji silang dengan lalat jantan yang sama sekali resesif, yaitu sayap berlekuk, tubuh bergaris, dan tubuh hitam. Nah, hasilnya berupa lalat-lalat F2. Dapat dilihat pada gambar di sini hasil dari uji silang pada F2, yang pertama itu adalah lurus tak bergaris kelabu dengan jumlah 786 lalat. Yang kedua berlekuk bergaris hitam dengan jumlah 753 lalat. Dan yang ketiga lurus bergaris hitam dengan jumlah 107 lalat. Yang keempat berlekuk tak bergaris kelabu dengan jumlah 97 lalat. Dan yang kelima lurus tak bergaris hitam dengan jumlah 86 lalat. Yang 6. Berlekuk bergaris kelabu dengan jumlah 94 lalat. Dan yang ketujuh lurus bergaris kelabu yaitu hanya 1 lalat. Dan yang kedelapan berlekuk tak bergaris hitam dengan jumlah hanya 2 lalat. Nah, jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 1926 lalat. Nah, setelah kita mendapatkan lalat-lalat F2 sebagai hasil uji silang, maka kita akan menentukan urutan letak gen yang sebenarnya dengan membandingkan genotip tipe-tipe parental dengan genotip tipe-tipe rekombinasi hasil pindah silang ganda. Kan sudah diketahui bahwa
C besar U kecil, S besar R kecil, E besar, dan CUSRE kecil itu kan merupakan tipe-tipe parental. Dan tipe-tipe rekombinasi hasil pindah silang ganda adalah C besar, U kecil, SR kecil, E besar, dan CU kecil, S besar, R kecil, dan E kecil. Nah, di sini kan nampak bahwa letak gen S kecil R kecil pada tipe rekombinasi berbeda dengan tipe parental. Nah, berhubung dengan itu maka gen S kecil R kecil itu terletak di tengah, yaitu di antara gen CU kecil dan E kecil. Nah, jadi urutan gen yang benar ialah C kecil U kecil, SR kecil, E kecil, atau ESRCU kecil. Setelah menentukan urutan gen yang benar, maka kita akan menentukan jarak peta antara gen-gen tersebut. Yang pertama, pindah silang atau disingkat PS antara gen CU kecil dan SR kecil itu menghasilkan fenotip 3478 dengan jumlah tipe rekombinasinya ialah 107 ditambah 97 ditambah 1 ditambah 2, yaitu 207. Nah, untuk rumus PS sendiri yaitu jumlah tipe rekombinasi dibagi dengan jumlah seluruh individu dikali 100%. Kan sudah diketahui bahwasannya jumlah tipe rekombinasinya ialah 207 dibagi dengan jumlah seluruh individu yaitu 1926. Nah, ini dapat dilihat pada slide sebelumnya, yaitu hasil dari F2 uji silang pada lalat Drosophila kemudian dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 10,75%. Selanjutnya, PS atau pindah silang antara gen SR kecil dan E kecil menghasilkan fenotip 5678 dengan jumlah tipe rekombinasinya ialah 86 ditambah 94 ditambah 1 ditambah 2, yaitu 183. Nah, PS antara SR kecil dan E kecil yaitu 183 dibagi 1926 dikali 100%, yaitu 9,50%. Jadi, jarak antara gen CU sampai SR yaitu 10,75% atau 0,1075. Dan jarak antara gen SR sampai E yaitu 9,50% atau 0,095. Nah, di sini ada gambar peta kromosom relatif, di mana pada peta kromosomnya dia tidak menunjukkan sentromernya. Nah, jadi dapat dilihat bahwasanya jarak antara CU ke SR itu 10,75 dan SR ke E itu 9,50. Selanjutnya, koinsidens dan intervensi. Intervensi merupakan pindah silang yang terjadi pada suatu tempat tertentu menghambat terjadinya pindah silang lainnya yang berdekatan. Sedangkan koefisien koinsidens atau KK yaitu perbandingan antara banyaknya pindah silang ganda yang sesungguhnya dengan banyaknya pindah silang ganda yang diharapkan. Jadi rumus KK atau koefisien koinsidens yaitu banyaknya pindah silang ganda yang sesungguhnya dibagi dengan banyaknya pindah silang ganda yang diharapkan. Sedangkan KI atau koefisien intervensi yaitu 1 dikurang KK. Contoh pada uji silang lalat Drosophila dengan gen rangkap 3. Langsung saja kita kan akan mencari KK dan KI. Nah, yang pertama KK atau koefisien koinsidens. Nah, sebelum kita membaginya, kita terlebih dahulu mencari pindah silang ganda sesungguhnya dan pindah silang ganda yang diharapkan. Nah, yang pertama pindah silang ganda sesungguhnya, yaitu kita mendapatkan 1 ditambah 2 dibagi 1926. Nah, 1 plus 2 ini merupakan tipe rekombinasi yang dihasilkan oleh adanya pindah silang ganda. Nah, biasanya tipe-tipe ini tuh ditandai dengan kelas-kelas fenotip yang paling sedikit. Nah, dan dibagi dengan jumlah keseluruhannya, yaitu 1926. Jadi jumlahnya 0,0016. Nah, yang kedua yaitu pindah silang ganda yang diharapkan. Ini ada 0,1075 ditambah 0,095. Nah, nilai ini sudah tahu kan dapat dari mana? Nah, nilai ini tadi didapatkan dari jarak antara PS CU kecil sampai SR dan SR sampai E.
Nah, jadi didapatkan 0,1075 ditambah 0,095 sama dengan 0,0102. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan keduanya. Jadi kita tinggal menghitungnya. Jadi kakak atau koefisien coincidence yaitu 0,0016 dibagi dengan 0,0102 yaitu 0,16. Nah, kan sudah ketemu nih kakaknya. Jadi kita akan mencari KI. KI tadi kan 1 dikurang kakak, jadi 1 dikurang 0,16 yaitu 0,84. Nah, ini berarti bahwa pindah silang ganda yang terjadi itu hanya 16% saja dari pindah silang ganda yang diharapkan, dan intervensi akan kecil apabila gen-gen yang bersangkutan letaknya saling berjauhan. Apabila kakak melebihi 1, maka intervensi menjadi negatif. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kuliah daring kita. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.